Lalu sekarang ada satu keterangan ini untuk penguat bagaimana cara mensikapi tentang rebokasan ini, disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ya oleh Said Abdurrahman Al-Masyhur. Beliau dia mengatakan begini, idza sa'ala rajulun akhara, ketika ada seseorang bertanya kepada orang lain, hal lailatu kadza au yaumu kadza yasluhu lil aqdi au nuqlati, apakah hari malam ini atau hari ini, misalkan hari Rabu atau hari Kamis atau tanggal sekian, itu apa boleh nggak kalau misalkan saya mengadakan acara akad atau mengadakan pindah rumah? Kan ada kan suka ada perhitungan. Ya, sudah penghitungan tentang masalah mau nikah ya. Sampai kadang ribut sampai gak jadi kawin gara-gara perhitungannya berbeda. Yang satu ngitungnya harus hari Ahad, yang satu ngitungnya harus hari Rabu, sampai akhirnya gak jadi nikah gara-gara apa? Perhitungan. Nah, bagaimana mensikapi perhitungan-perhitungan semacam ini ya yang terjadi di masyarakat, baik itu acara akad, perpindahan rumah dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Kalau ada orang bertanya seperti itu, maka fala yuhtaju ila jawabin, maka tidak usah dijawab. Kiai, iya. Ustaz, iya. Saya ini mau pindah rumah Ustaz. Kira-kira yang cocok hari apa? Tidak usah dijawab. Fala yahtaj ila jawabin. Kenapa? Li'anna syari'an naha an i'tiqadi dzalika. Karena syariat itu syariat ya. Karena syariat itu melarang ya kepada kita untuk apa? Untuk mempercayai, menekadkan tentang itu. Karena kalau kita bilang, oh hari Rabu, nanti orangnya akan percaya bahwa hari Rabu itu adalah hari yang bagus, hari Rabu itu adalah hari yang hebat, hari Rabu itu berarti hari yang wah menurut syariat. Ini akhirnya jadi kepercayaan, jadi percaya. Maka ini ilmu ini ya. Kalau ada orang yang bertanya kepada kita, gimana, bagus enggak kalau saya pindah hari ini? Jangan dijawab. Karena kalau dijawab hari Rabu, bagus hari Rabu, nanti dia akan punya keyakinan seperti itu. Lah kalau dia sudah punya keyakinan, ini tidak boleh. Kenapa? Karena syariat melarang meyakini tentang hal tersebut karena tidak ada dalam syariatnya. Wa zajaru anhu zajron balighon, dan syariat juga akan menyiksa atau menjadikan hal tersebut termasuk dosa besar. Maka fala ibrata biman yaf'aluhu, maka tidak dianggap orang yang melakukan itu, dibiarkan saja ya. Naam. Wa dzakara Ibnul Farkah an Syafi'i. Ibnul Farkah dari Imam Syafi'i mengatakan, menceritakan annahu in kana al-munajjam yaqul, kalau orang yang ahli lintang berkata wa ya'taqid, dan menekadkan annahu la yu'athar illallah, kalau ada ahli lintang berkata kepada Anda dan Anda menekadkan bahwa itu tidak ada efeknya, tidak ada masalah, semuanya itu dari Allah. Cuman ini lewat perhitungan saja, tetapi untuk yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Walakin ajrallahu al-'adah, tetapi biasanya Allah kalau melakukan ini dengan ini, misalkan yang paling gede dengan yang paling kecil dikawinkan, itu biasanya begini misalkan. Bagaimana kalau hal yang seperti ini terjadi dan dia meyakini wal muta'assir, yang memberikan efek atau yang memberikan akibat itu adalah Allah SWT. Jadi semua atas dasar ketentuan Allah. Hanya biasanya perhitungannya kalau begini. Maka bagaimana? Maka fahadha indi, kata Ibnul Farkah dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan, menurut saya la ba'sa bi, enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah kalau selagi dia meyakini kalau yang menentukan adalah Allah. Ya, seperti itu. Nah, mengingat masalah rebokasan terkait dengan keyakinan, ini masalah keyakinan ya, kita yakin atau tidak. Makanya sesuatu yang sangat-sangat sensitif sekali ya. Masalah yang sangat sensitif. Maka yang harus ditekankan kepada masyarakat, jadi misalkan kita mengadakan acara rebokasan bersama masyarakat, yang ditanamkan ke masyarakat sebelum acara rebokasan dimulai, misalkan ya, apa? Bahwa Bapak Ibu harus percaya, harus yakin kalau semua yang terjadi di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada kejadian ini kebetulan sesuai dengan perhitungan, itu hanya kebiasaannya.
kalau ini dengan ini maka akan terjadi seperti ini. Tetapi tetap yang menentukan adalah Allah SWT. Karena ini masalah sensitif. Masalah apa? Masalah keyakinan. Karena masalah keyakinan, maka dari itu hati-hati. Jangan sampai meyakini dengan salah. Jangan sampai menekatkan dengan salah. Kalau salah, ini bisa bahaya. Maka dari itu, tanamkan kepada mereka bahwa al-mu'athir yang memberikan, yang mengatur, yang memberikan efek atau yang memberikan bekas terhadap sesuatu, misalkan ada sakit dan sebagainya, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan hadis yang secara tekstual, secara secara jelas di situ dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, di mana ini hadis Sahih Bukhari ya, hadis Sahih Bukhari mengatakan begini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qol, Nabi bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala sofaro. Di sini dalam hadis la adwa, kata Rasulullah, tidak ada yang namanya penyakit itu menular. Ya. Ada sebagian orang kemarin, makanya kemarin waktu corona itu kita tanamkan kepada masyarakat jangan sampai meyakini salah, meyakini kalau corona ini akan menular. Ini repot juga ya. Kenapa? Karena kalau menular begini logikanya. Kalau memang penyakit itu menular, ya, Zaid kena penyakit, nular dari siapa katanya? Dari tetangganya si Bakar. Si Bakar dari mana? Dari si Umar, dari si Fulan, si Fulan, si Fulan. Lalu yang pertama kali dia kena dari mana? Ya, kena dari mana? Tanda tanya. Berarti kan nggak nular. Buktinya ini orang yang sakit pertama kali itu dia tidak tertular dari siapa-siapa. Tapi dari mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan penyakit kepada orang ini, dan kebetulan yang dekat dengan dia akhirnya dia sakit juga. Mungkin karena ternyata cuacanya yang sama. Sehingga misalkan sekarang dari musim pancaroba ya, banyak orang pilek, banyak orang yang sakit. Itu bukan berarti menular sebenarnya. Tapi kebetulan suasananya pancaroba, sehingga orang-orang yang tidak kuat fisiknya, maka dia terkena penyakit tersebut. Ya, seperti itu. Karena kalau penyakit itu menular, maka nanti orang yang pertama kali dari mana? Misalkan ini ada kalau di Arab onta ya, kalau di kita misalkan ada PMK misalkan, atau di sapi atau di apa. Nanti ketika misalkan menular, lalu yang pertama kali kena dari mana? Yang pertama kali sakit dari mana itu kena tularannya? Mesti ada kan yang pertama kan? Lalu setelah itu berurutan. Maka dari itu berarti tidak menular, karena buktinya yang pertama kena penyakit itu kita tidak tahu tertular dari mana. Maka berarti gimana? Maka penyakit itu tidak menular. Makanya kata Rasulullah, la adwa, tidak ada yang namanya penyakit itu menular. Ini kalau dibahas lebih panjang lagi ya. Wala tiarota, dan Rasul mengatakan tidak ada tiaroh. Tidak ada yang namanya itu tiaroh atau ramalan atau menganggap sial dengan sesuatu. Dengan burung, misalkan burung hantu. Wah, ini ada yang mati nih. Atau misalkan ada piring jatuh, langsung menganggap, wah, ada apa, dan sebagainya. Nggak ada namanya tiaroh. Mitos, bahasa kita gampangnya. Nggak ada yang namanya mitos. Wala hamata, dan juga tidak ada hama. Itu nama satu burung malam, ya. Burung bagian malam dia keluarnya. Nggak ada istilah hama. Artinya apa? Burung ini keluar di malam hari. Istilah Sunda mah entrep. Apa ya bahasa? Gagak. Bukan entrep itu hinggap. Hinggap misalkan di satu satu tempat, lalu punya keyakinan, wah ini penghuninya mati di besoknya. Kebetulan kayaknya, jadi melihat ada burung malam, dia terbang hinggap di rumah itu, dia punya keyakinan, wah ini besok orangnya kan mati misalkan. Itu nggak ada kata Rasul. Wala sofaro. Nah ini. Dan yang terakhir ada kalimah wala sofaro, dan tidak ada yang namanya sial di bulan Sofar. Nah, ini kan secara teks hadis ini jelas sekali
melarang mempercayai tentang bulan Safar. Sementara tadi saya menyampaikan di bulan Safar ada Reba Wakasan, turunnya bala. Itu boleh kita percayai tadi, tapi dengan syarat dua tadi ya. Dengan syarat dua. Maka seolah bertentangan dengan hadis ini. Kata Nabi tidak ada yang namanya mitos di bulan Safar seperti itu. Maka kita bahas kalimah wala safaronya saja, karena yang kita bahas bulan Safar. Bagaimana? Jadi wala safaro ini, makna wala safaro artinya kata Rasul tidak boleh kalian meyakini tentang di bulan Safar ada sesuatu ini. Yaitu artinya apa? Orang-orang Arab mereka menganggap bahwa di bulan Safar itu merupakan bulan sial. Ya, bulan sial. Tetapi orang-orang Arab itu tidak pernah meyakini bulan Safar di hari Rabu terakhir. Ya. Jadi sekalipun Nabi mengatakan wala safaro, kamu jangan menganggap keyakinan di bulan Safar adalah bulan sial. Ya, berarti kan kalau begitu ada sesuatu di bulan Safar sehingga kamu jangan meyakini itu. Tetapi kan Rasulullah mengatakan ini untuk membantah orang-orang Arab yang menganggap bulan Safar adalah bulan sial. Tetapi orang Arab itu tidak meyakini kalau yang dimaksud bulan Safar adalah hari Rabu terakhir di bulan Safar. Tetapi secara umum di bulan Safar, bulan Safar ada bulan yang sial, begitu ya. Sampai para kiai-kiai pun tukang ceramah sial juga. Bulan Safar libur ya. Udah paham itu. Akhirnya karena libur akhirnya ngedoa, ya Allah, begitu tetangga saya yang udah sakit cepat mati, kan lumayan tahlil 7 hari. Parah ini. Kalau sudah 2-3 kan lumayan 1 bulan, sudah masuk ke bulan Rabiul Awal, sudah joblan. La haula wala quwwata illa billah ya. Nah, ini yang pertama ya. Sehingga dikatakan di sini di dalam kitab Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif ya, ini kitab yang khusus membahas tentang masalah bulan-bulan Hijriyah, ada apa kejadian seperti apa, bagaimana, lalu apa yang harus diamalkan. Itu namanya kitab Lataiful Ma'arif ya. Dalam kitab Lataiful Ma'arif Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan begini, innal murad anna ahlal jahiliyah, bahwa yang dimaksud sesungguhnya orang-orang jahiliyah kanu yastaishimuna bisafar. Mereka orang-orang jahiliyah itu merasa sial di bulan Safar. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan innahu syahrun mas'um, sesungguhnya bulan Safar adalah bulan sial. Maka setelah itu bagaimana? Fa'abtulan Nabi, lalu Nabi membatalkan bahwa la safaro, enggak ada yang namanya sial di bulan Safar. Sehingga Anda mau menikahkan boleh, mau apa-apa di bulan Safar silahkan. Nabi sudah membantah mengatakan wala safaro, enggak ada masalah di bulan Safar. Ya, begitu. Sehingga dengan keyakinan ini akhirnya Rasulullah memberikan pemahaman kepada umat, kepada kita, kepada keyakinan orang jahiliyah bahwa kalian yang menganggap di bulan Safar penuh dengan dengan ujian, dengan mitos dan sebagainya, ketahuilah wala safaro, enggak ada yang namanya mitos di bulan Safar. Begitu. Dan juga ini pendapat yang pertama mengatakan bahwa bahwa Safarnya itu secara umum, jadi bukan di hari Rabu terakhir. Ada juga yang mentafsiri bahwa maksud Safar di sini bukan bulan Safar, tetapi punya pemahaman bahwa tidak ada hewan yang bergerak di saat perut lapar. Jadi mereka memaknai kata wala safar itu dengan pemahaman tidak ada hewan yang bergerak di saat perut lapar ya. Karena di masyarakat Arab pada saat itu mereka menganggap bahwa kalau lapar itu karena ada hewan yang bergerak di perutnya gitu ya. Jadi di perutnya ada hewan bergerak sehingga akhirnya lapar. Maka kata Nabi wala safar, enggak ada yang namanya perlapar itu terus ada hewan yang bergerak di perut kita, itu enggak ada. Itu seperti itu. Itu maksud daripada hadis Nabi wala safar.